Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, banyak pokok yang bisa kita jadikan sebagai bahan renungan dari bacaan pertama dan juga bacaan akhir hari ini. Saya hanya akan menyabarkan beberapa hal, mungkin bahkan 1-2 hal saja. Bacaan hari ini bagian besar dari kutipan berbicara mengenai kisah Herodes yang akhirnya menyuruh pegawainya memenggal kepala Yohanes Pembaptis, dan akhirnya Yohanes yang diseganinya itu mati karena dipenggal kepalanya. Kisahnya tadi kita dengar, bagian besar dari kutipan itu berkisah mengenai hari ini. Tapi kalau kita melihat bagian awal, sebenarnya yang mau diwartakan adalah Yesus, bukan Yohanes Pembaptis, tapi Yesus. Yang dipandang oleh Herodes itu sama, bahkan lebih dari Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis punya kuasa, Yesus pun punya kuasa, bahkan sangat dikenal. Kalau boleh dikatakan, Herodes melihat Yesus sebagai Yohanes Pembaptis yang bangkit kembali. Boleh saya memakai kata Yohanes yang reborn, yang kembali, bangkit kembali, tidak kembali, dan lebih daripada Yohanes Pembaptis. Itu yang diterangkan. Memang benar bahwa Yesus adalah penyempurna Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis mewartakan kebenaran sehingga berani menegur Herodes yang mengambil istri dari saudaranya, mewartakan keadilan, mewartakan pertobatan. Sedangkan Yesus tidak semata-mata soal pertobatan, soal kebenaran, tapi adalah datangnya kerajaan Allah. Yesus menegaskan bahwa waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Itu yang diwartakan oleh Yesus dari Injil Markus pasal 1. Dan ini intinya dari pewartaan Injil Santo Markus. Jadi Yesus diperkenalkan oleh Markus ini sebagai yang lebih daripada Yohanes Pembaptis, punya kuasa yang lebih karena ia mewartakan datangnya kerajaan Allah dan minta agar supaya orang percaya kepada Injil, yaitu keselamatan dalam Tuhan, dalam Allah. Kita juga orang-orang yang percaya bahwa Yesus penyempurna dari perjanjian lama, penyempurna apa yang diwartakan oleh Yohanes Pembaptis. Kalau kita lihat ke belakang, Nabi ini lahir pada zaman Belanda. Kemarin dulu saya sempat bertanya untuk mengulang apa yang disampaikan oleh Monsieur Dagus mengenai Rapi. Itu singkatan dari bahasa Belanda. Monsieur Dagus apa itu? Ini aslinya Rapi itu singkatan dari bahasa Latin. bahasa Latin ya. Romana Associatio pro Transgendibus Itinerantibus Missionari. Artinya Asosiasi Roma untuk perjalanan dan itinerari para misionaris. jadi bukan yang tahu bahasa Latin tapi tahu misionaris.
Jadi pelayanan rapid ini adalah perjalanan untuk melayani perjalanan para misionaris menuju ke tanah-tanah misi. Maka ada rapid Indonesia, ada rapid Amerika, ada rapid di mana, semua pakai nama rapid. Melayani perjalanan para misionaris ke seluruh dunia. Rapid Indonesia menjadi PT Rapid 55 tahun yang lalu menjadi PT Rapid. Tetap core-nya adalah melayani persiaran. Kalau dulu melayani para misionaris yang mewartakan Injil, sekarang ini kiranya juga tetap melayani orang-orang yang ingin memperdalam imannya melalui persiaran. Saya kira core-nya masih tetap sama, yaitu mewartakan Injil, dan sekarang ini supaya orang memperdalam pemahamannya, memperdalam imannya, sehingga semakin kokoh ketika mereka melihat dari dekat, misalnya ke Holy Land misalnya, atau iman akan kekatolikannya ketika mereka berziarah ke Roma misalnya, semakin berkembang dalam devosinya ketika mereka berziarah ke Lourdes misalnya, ke Fatima misalnya, maka kiranya masih dipelihara oleh Rapid sampai saat ini. Tapi ini adalah melayani perziarahan, membantu orang beriman agar supaya imannya semakin rendah. Maka tentu kita bersyukur atas pelayanan Rapid ini yang membantu orang-orang yang ingin memperdalam imannya, memperkokoh imannya, tentu diharapkan berbuah dalam kasih kepada Allah yang lebih meningkat dan kasih kepada sesama yang semakin berbuah. Tentu untuk mewartakan Injil pada zaman ini kiranya juga kita memerlukan sebuah reborn, artinya lahir kembali, menyempurnakan, dan bagaimana pewartaan itu mesti dijalankan. Nah, itu tentang sikapnya terhadap pewartaan yang misi. Entah metodenya yang harus juga diribut, entah medianya yang juga harus diribut. Tentu ini menjadi pemikiran kita bersama, bagaimana kita senantiasa mempertahankan Kristus seperti Yohanes Pembaptis mempersiapkan kedatangan Tuhan, dan Tuhan Yesus mengatakan kabar gembira, mengatakan Injil supaya orang diselamatkan. Amin. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam